Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'izni sirajan munira. Amma ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu. Ditimpakan kehinaan kepada kalian dimanapun kalian berada, membangun sakifah, membangun peradaban. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali kalau kalian mampu berpegang teguh pada tali agama Allah sekaligus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Surahnya surah Ali Imran surah ketiga ayat 112. Ini refleksi akhir tahun kita sekaligus pergantian tahun 2025 Masehi. Karena kita baru saja melewati 2024, hari ini kita berada di pekan pertama bulan Januari 2025. Mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa setiap kita pasti akan ditimpa kehinaan kalau kita tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah. Banyak ibadahnya berarti, yang sekaligus yang keduanya adalah menjaga hubungan baik dengan sesamanya, yakni menjalin hubungan baik silaturahim dengan sesama manusia. Bahkan bukan hanya kehinaan, ayatnya lanjutnya waba'u bi ghadabim minallah wal maskanah. Yang keduanya adalah mendapatkan murka Allah sekaligus kemiskinan, kesusahan hidup. Miskin bukan berarti tidak selalu berarti materi, bisa materi, bisa immateri. Yang materi mungkin susah hidupnya, memang belangsak misalnya ya, bisa juga maskana kemiskinan hati. Orang yang tidak pandai berterima kasih itu miskin hatinya sesungguhnya. Langkah hidupnya nggak nyaman. Walaupun mungkin duitnya banyak, tapi kalau nggak harmonis dengan lingkungannya, nggak nyaman hidupnya. Ini ayat yang pertama yang kita kutip sebagai modal bekal. Semoga 2025 semakin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama manusia. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu rahmatullah, malam hari ini pekan pertama di setiap bulannya kita belajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yakni segala hal terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Syumul itu berarti mencakup keseluruhan gitu. Karena kemudian saya terjemahkan sederhana sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sudah belajar poin per poin selintas ini yang kita sudah pelajari tentang kitabnya. Kemudian urutan babnya ada 56 bab nanti. Berikutnya ada tentang penulisnya siapa. Berikutnya adalah tentang di mana tempatnya. Lalu yang bab yang pertamanya bentuk tubuh Rasulullah SAW. Lalu setelah itu sudah belajar tentang Khatamun Nubuwah, tentang ciri kenabian. Berikutnya tentang ini simbolnya rambut Rasulullah, cara bersisir Rasulullah. Berikutnya lanjut ubannya Rasulullah. Terus sudah belajar banyak kita lanjutannya setelah uban, semir rambutnya Rasulullah, pakaian Rasulullah. Terus khuf Rasulullah, sandalnya Rasulullah, cincinnya Rasulullah, terus pedangnya Rasul, baju, topi besi, sorbannya Rasul, sarung, cara Rasulullah berjalan, terus sampai dengan kain penyeka atau tisu kalau sekarang ya. Sikap duduk. Ini contoh duduknya Rasul dalam berbagai kondisi ya. Berikutnya larangan bersandar sambil makan. Dituntun boleh ketika kita dalam kondisi sakit atau hal yang lain. Kemarin pekan yang terakhir bulan lalu Desember, cara Rasulullah makan. Selesai makan Rasul menjilati jari jemarinya. Satu, berikutnya jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sangat bersahaja, meskipun juga beliau kaya sesungguhnya, tapi memilih hidup sederhana. Makanannya tidak ada yang mewah-mewah. Sampai dengan lauk pauknya juga begitu. Tapi ada masanya, ada waktunya Nabi
ya makan makanan yang lumayan lezat juga gitu ya. Kalau milih daging, Nabi itu yang lebih Nabi suka adalah yang pertama zir'an. Zir'an itu adalah antara dengkul sampai paha. Nah, itu kita banget. Kalau lebaran haji yang dicari dengkul sampai paha. Yang kedua adalah daging yang paling baik adalah punggung. Ada namanya as gitu ya. Nah, itu yang dipilih oleh Rasulullah dan memang ternyata secara medis terbukti itu paling sehat. Karena kalau yang di sini ini nggak ada lemaknya. Yang di bawah banyak seratnya gitu kan. Lemaknya sedikit gitu. Makanya kemudian lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Tidak diceritakan di sini apakah Nabi suka babat, paru, atau kikil, kepala. Nah, saya nggak tahu dari mana ini sumbernya. Orang kok suka kikil, paru, babat gitu ya. Nah, ternyata secara medis memang tidak sehat, ya Pak ya. Bahwa jeroan itu tidak sehat, itu bukan makanan kita gitu ya. Nabi mencontohkan kepada kita makanan-makanan sehat. Ketika milih daging, beliau memilih daging yang terbaik, yang memang sehat juga secara medis terbukti. Baik, hari ini kita lanjutkan nomor 5 Januari 2025. Tanggal ini kita belajar tentang wudhu sebelum dan sesudah makan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita mulai. Awalnya Nabi tidak lakukan. Nabi tidak wudhu sebelum dan sesudah makan. Ini riwayatnya yang pertama. Rasulullah SAW keluar dari jamban, maka dihidangkan kepadanya makanan. Kemudian para sahabat berkata, apakah kami perlu menyediakan bagi anda air wudhu? Beliau menjawab, sesungguhnya aku disuruh berwudhu apabila aku akan melakukan sholat. Ini hadisnya riwayat Ibnu Abbas ujungnya. Ibnu Abbas yang menyaksikan ini. Jadi awalnya Nabi tidak melakukan wudhu sebelum maupun setelah makan, sebelum maupun setelah makan. Tapi nanti ada informasi yang kedua diambawa oleh Salman Al-Farisi. Lanjutannya. Nggak masuk? Oke. Setelah tahu, Nabi lakukan. Meskipun memang tidak wajib, hanya anjuran sifatnya. Dalam Salman Al-Farisi pernah menyampaikan berita kepada baginda Nabi, ya Rasul, aku baca dalam Taurat bahwa berkah makanan itu karena berwudu sebelum makan dan berwudu sesudahnya. Kata siapa nih? Salman Al-Farisi, sumbernya dari Taurat. Hal tersebut kukatakan kepada baginda Nabi dan kukabarkan apa yang pernah kubaca dalam Taurat itu. Maka Rasulullah bersabda, berkah makanan itu disebabkan berwudu sebelum makan dan setelahnya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, awalnya Nabi tidak melakukan, tapi ketika dapat informasi bahwa Taurat ada mengajarkan itu, Nabi menilai itu baik begitu, maka Nabi lakukan. Nabi itu senang mencontoh kaum Yahudi selama tidak ada larangan. Misalnya kalau harus memilih antara kebiasaan masyarakat Yahudi atau masyarakat musyrikin kafir Quraisy, Nabi memilih masyarakat Yahudi. Misalnya ketika menyisir rambut, masih ingat Pak ya, ketika menyisir rambut, orang Yahudi ke kanan, orang Quraisy ke kiri. Nabi milihnya ke orang Yahudi gitu. Misalnya ya, Amalia bahkan dengan puasa, sekalipun puasa Asyura ya Pak ya, ternyata ngikut juga Yahudi gitu ya. Jadi tidak automatically kalau mereka lakukan berarti kita nggak boleh lakukan, nggak begitu. Nah, ada waktunya, nanti lihat-lihat pilihannya. Ada saatnya kemudian Nabi mengajarkan kita untuk khalifu al-Yahud. Bedalah kalian dengan orang Yahudi. Contoh konkretnya adalah misalnya ketika urusan rambut. Orang Yahudi senang membiarkan rambutnya memutih. Nabi mengajarkan kita untuk menutup uban itu dengan semir gitu. Ada waktunya, khaliful Yahud itu ada gitu. Tapi ketika tidak ada larangan, ya Nabi ngikut Yahudi nggak apa-apa. Toh ini bukan urusan ubudiyah Pak. Urusannya adalah urusan duniawi lah kira-kira gitu ya urusan. Baik, jadi awalnya tidak Nabi lakukan, ketika dapat informasi dari Salman kemudian Nabi lakukan. Cuma pendalaman maknanya adalah apa yang dimaksud dengan wudhu di sini? Apakah wudhu dalam pengertian kayak mau sholat atau cuci tangan? Itu dijelaskan di kitab aslinya. Saya runut Pak, saya rujuk kitab aslinya Asy-Syama'il Al-Arab. Oke, pakai ini saja. Oke, halaman berapa tadi ya? Lupa dah. Sampai mana nih sebentar.
Oh, nggak terekam dia. Bentar, mudah-mudahan nggak keliru. Apa nggak susah nyarinya? Ini tentang makan. Bentar. Iya, tentang makan benar di sini sudah. Nah, ya. Saya lupa nggak catat namanya. Mana? Bentar Pak, halamannya nggak saya catat, lupa. Agak Pak. Pengertian wudhunya kalau beda. Maja'a fi idami Rasulullah SAW, ini sudah lewat. Ini sumber referensi utamanya Pak, kitab aslinya. Oke, sudah akal nama syawal fil masjid. Bisa lah. Masih kelihatan. Mana tadi? Aduh, banyak. Makanya ambil poin-poinnya saja Pak ya. Karena kalau lihat ininya apa kitab aslinya ruwet. Akalna benar. Oh belum. Bentar Pak, saya cari dulu. Karena penting ininya, poin utamanya. Ini tentang makan. Ma ja'a fi sifati akli Rasulullah SAW. Oke. Makannya Rasul. Berikut di awalnya tadi adalah sabar dikit. Saya kira langsung jejreng langsung di halamannya. Ternyata enggak. Ma ja'a fi Aisyah Rasulullah fi hadis, 11 hadis. Masya Allah. Nah ini sudah nih. Kalau jadi mana Pak? Ya Allah, lupa. Nggak dicatat halamannya. Seruat ini kalau nggak dicatat halaman. Penting soalnya ada catatan dari pentahqiqnya. Ini sudah ini ya benar ya. Nabi zakala tu'amala ini Nabi menjilatinya 3 kali ya, itu yang itu tadi kayak makan. Oke, nah fi sifati khubzi Rasulullah ini tentang apa tadi? Khubz itu rotinya Nabi. Sudah, berikutnya. Bentar, makan waktu banget nggak dicatat. Halamannya, halaman 80-an sih. Idami Rasulullah fi hadisan. Oke, sedikit lagi. Daerah sini. Ya Allah. Karena PDF-nya hasil scan gitu Pak, jadi kita nggak bisa cari lewat teks. Nah ini nih. Inna atyabal lahmi lahmu zuhr. Nah ini sampai sana. Ada yang daging terbaik adalah daging punggung katanya gitu. Nah itu dia. Lahm daging. Ya. Dikit lagi. Mana awal babnya? Kita kunci awal babnya. Panjang banget. 1, 2. Nah, maja'a fi sifati wudu'i Rasulullah anit ta'am inda ta'am. Ini saya penting banget merujuk kepada kitab aslinya karena ada penjelasan di sini. Babu maja'a, ini bab yang ke-27, maja'a fi sifati wudu'i Rasulullah SAW inda ta'am. Bagaimana cara wudhu Nabi ketika menghadapi makanan, berarti mau makan.
Wa fihi salasah ahadis, ada 3 hadis di dalamnya. Inda ta'amnya itu dijelaskan ini. Nomor 2 Pak ya. Al-murad bil wudu huna al-wudu al-lagwi wa huwa ghuslul yadain wal fam. Jadi ternyata yang dimaksud wudunya itu, yang dianjurkan itu adalah mencuci tangan dan mulut. Jadi sebelum makan cuci tangan dan mulut. Ternyata bukan yang dimaksud bukan wudu seperti wudu mau sholat gitu, tapi cuci tangan berkumur-kumur gitu. Nyambung Pak. Maaf ini saya sengaja cari rujukan aslinya gitu, kitab aslinya biar kemudian kita nggak salah paham. Nanti kalau salah paham repot kita. Mau makan wudu dulu, ya kan? Ustaz, kenapa selama ini kita tidak amalkan? Oh, karena ternyata yang dimaksud wudu di sini adalah bukan wudu seperti mau sholat, tapi wudu cuci tangan, gitu. Ya, baik. Bapak Ibu, lanjutannya. Bentar. Ini hadisnya. 2 hadis tadi ini disebutkan. Hadis yang pertama ini, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Saya diperintahkan untuk wudu kalau mau sholat. Itu wudu sholat memang. Tapi kemudian diceritakan oleh Ibnu Abbas sebentar, sampai dengan mana tadi? Maja fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Abi Ayyub ini. Oh bukan. Mana yang tadi disebut siapa namanya? Salman Al-Farisi. Ya. Ini An Salman. Qala qara'tu fit Taurah anna baraka ta'am al-wudu ba'dahu. Fadzakartu, aduh, mati. Proyektornya sudah mulai kumat. Udah tua. Ya, bisa jadi ini sudah mulai memang jam terbangnya sudah over. Iya. Bentar dicabut dulu. Baik. Clear ya, jadi yang dimaksud wudunya kalau mau makan adalah wudu cuci tangan kumur-kumur. Sebelum dan sesudah, sebelum makan dan sesudah makan. Dan itu lagi-lagi memang korelatif dengan ilmu pengetahuan modern gitu kan. Dengan dengan ilmu modern gitu. Bahkan yang modern yang keliru. Dunia medis mengajarkan cuci tangan itu dengan air yang mengalir. Kita kalau makan di rumah makan pakai kobokan. Itu. Orang Korea ini. Kobokannya? Dikira minuman. Ada dikasih mangkuk jadi dikira minuman ya. Adalah tambah rusak lah. Kalau misalnya tangan dulu simpelnya gitu. Ya. Umurnya pas air minumnya kita sebelum kumurnya dilepeh atau ditelen? Kan itu poinnya ya Pak. Kalau ditelan ya kan berarti masukin orang ceritanya kita buang kotoran, buang kuman, buang bakteri kan gitu. Kumur-kumurnya itu dibuang memang. Gitu. Bukan ditelan. Kalau ditelan mah diminum. Iya. Sebelum dan sesudah. Kalau itu minum, kalau minum iya. Sekalian kumur-kumur gitu langsung. Minumnya sekalian kumur-kumur ditelan. Tapi kan air minum ya, bukan air kobokan bukan. Bukan kayak orang Korea. Baik, saya punya pertanyaan dari Bapak nih. Kemarin tentang uban itu adalah cahayanya orang beriman gitu ya. Cahaya iman gitu bahasanya ya. Baik, redaksinya mirip-mirip Pak. Ternyata memang benar. Ada hadisnya saya kutip beberapa, ada 3 hadis yang saya siapkan. Sebentar, larangan mencabut uban. Cuma sayangnya proyektornya mati nih. Yang pertama, la tantifu asyaib. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan cabut uban. Sebab uban itu adalah cahaya bagi orang yang beriman di hari kiamat.
Jadi kalau redaksinya memang bukan cahaya iman, bukan, tapi cahaya di hari kiamat. Itu hadisnya bagaimana? Sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Satu. Yang kedua, annahu nurul mu'min, bahwa uban itu cahayanya orang beriman. Bukan cahayanya imannya, tapi cahaya orang beriman. Orang beriman cahaya dengan ubannya. Dua. Itu yang kedua. Yang ketiganya, man syaba syaibatan fil Islam kana lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang beruban, maka ubannya jadi cahaya di hari kiamat. Mirip-mirip dengan yang pertama tadi hadisnya. Yang hadis yang kedua ini riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya juga sahih. Itu jadi cahaya bagi orang yang beriman. Cuma memang kita memahami hadis-hadis seperti ini tidak harus tekstualis, gitu ya. Berarti benar-benar jadi cahaya gitu. Ya, bisa jadi itu kalimat targhib wa tarhib. Bisa menghibur gitu ya. Jadi kalau tumbuh uban gitu, umur sekian. Iya, menghibur hati, betul Pak. Jadi usia 50-an tumbuh uban, nanti jadi cahaya di hari kiamat, gitu gak kira-kira? Itu kan cara Nabi menghibur hati. Kan menutupi uban. Sisi uban itu adalah kita akan menjadi cahaya di akhirat. Sisi kita sendiri kita tutupi. Yes, itu sebab maka kemudian kesimpulan hukumnya adalah ini cara Nabi menghibur umat. Yang dilarang apa tadi? Jangan cabut. Solusinya gimana? Semir. Gitu Pak. Ini enggak kontradiktif. Enggak kontradiktif. Jadi larangan untuk mencabut, gitu kan. Kalau misalnya kamu mau menutupi ubanmu, boleh, silahkan pakai semir. Kamu nggak usah khawatir dengan ubanmu itu, karena ubanmu nanti jadi cahaya di hari kiamat. Itu cara menghiburnya Nabi, gitu Pak. Itu jadi tidak kontradiktif, ada solusi ini. Kalau di usia 50-an, 60-an wajar ya Pak ya. Tapi ada juga orang yang beruban di masa usia muda. Faktor genetik misalnya gitu. SMA sudah? Masya Allah ya Pak. Gitu. Faktor genetik. Nah dalam konteks itu Nabi mengajarkan jangan cabut ubanmu, sebab ubanmu itu nanti jadi cahaya di hari kiamat. Untuk anak SMA aja kan jadi bebungah gitu Pak. Ya kan? Itu bisyarah, jadi kabar gembira gitu Pak kira-kira ya. Jadi gak usah malu dengan ubanmu, karena ubanmu nanti jadi gitu caranya Nabi. Luar biasa, itu kecerdasan sosial Nabi itu. Kecerdasan emosional Nabi ya, bagaimana menghibur orang yang sudah beruban di usia muda, misalnya seperti itu Kak. Tidak jadi tidak kontradiktif. Baik. Mati masih belum bisa jalan lagi. Baik, lanjutkan ya. Sebentar, biar mati dulu. Kita lanjutkan nggak apa-apa ya, tanpa tampilan ya. Baik, itu yang pertama tentang wudhu sebelum dan sesudah makan, dalam pengertian cuci tangan dan cuci mulut dan berkumur-kumur. Berikutnya, bagaimana dengan doanya? Doa sebelum dan sesudah makan. Nah, hari ini koreksi banget. Isanya jam 19.30 ya, panjang Pak masih. Baik. Nah, lanjutannya adalah tentang doa sebelum dan sesudah makan. Bapak dan Ibu, jangan kaget kalau doa yang kita baca setiap hari, sepanjang hidup barangkali dari kita kecil diajarin, itu sebenarnya tidak sahih. Dua-duanya, mau makan tidak sahih, setelah makan juga tidak selesai. Biasanya Bapak Ibu kalau mau makan gimana doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Doa ini baik, tapi tidak bersumber dari Nabi dengan kualitas yang sahih. Satu. Kalau habis makan gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana, mama baru bangun tidur. At'amana. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin, atau minnya dibuang, wa ja'alana muslimin gitu. Dua-duanya oke. Yang kedua ini juga tidak sahih. Nah loh, gimana tuh? Nah hari ini kita bedah nih. Saya tampilkan hadis-hadis yang sahihnya yang mana gitu. Baik. Jadi kalau ada yang kritisi, itu doa nggak benar. Termasuk doa, bentar lagi mau puasa nih, 2 bulan lagi ke depan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Gimana tuh? Nggak sahih juga. Nah, itu yang benar. Iya, itu yang benar. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Itu yang benar. Bersumber dari Nabi SAW. Tapi redaksinya zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruq,
telah basah urat-urat leher. Sesudah atau sebelum berbuka? Sesudah. Bohong aja orang belum buka udah bilang telah hilang dahaga, orang masih haus. Ya kan? Jadi doa tadi benar. Tapi sesudah buka. Kalau mau bukanya gimana? Bismillah. Betul. Betul bismillah. Betul bismillah. Yang sahih bismillah. Bedain buat kita lagi buka puasa. Itu sebab Allahumma laka ya. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih ini, boleh apa tidak dalam amaliyah harian gitu ya. Termasuk yang tadi yang kita baca setiap hari sebelum makan maupun sesudah makan. Saya tampilkan ini hadisnya terlebih dahulu, sumbernya dari Syama'il Muhammadiyah ini. Doa sebelum sudah makan, bacalah bismillah sebelum makan. Pada suatu hari kami berada di rumah Rasulullah, maka beliau menyuguhkan satu makanan. Aku tidak mengetahui makanan yang paling besar berkahnya pada saat kami mulai makan dan tidak sedikit berkahnya di akhir kami makan. Abu Ayyub bertanya, wahai Rasul, bagaimana caranya hal ini bisa terjadi? Rasulullah bersabda, sungguhnya kami membaca nama Allah waktu akan makan. Kemudian duduklah seseorang yang makan tanpa menyebut nama Allah, maka makannya disertai setan. Itu redaksinya. Hanya disebutkan fasamillah, sebutlah nama Allah. Itu sebab maka redaksi yang sahih banget dari Nabi ketika mau makan atau minum, bismillah saja. Gimana ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim? Kata Imam Nawawi, baik, lebih lengkap, lebih bagus. Tapi kata yang lain, enggak. Orang Nabi cuma mengajarkan bismillah, bismillah aja udah, jangan ditambah-tambahin. Jadi ada bahkan yang bismillahirrahmanirrahim salah. Yang benar gimana? Bismillah aja. Udah sampai di situ karena Nabi begitu mengajarkannya gitu. Sampai cara pandang ini cara kita memandang, Pak. Kalau kita memandangnya saklek harus sesuai dengan teks redaksi hadisnya, ya sudah bismillah cukup. Tapi kalau kita memandang bahwa yang dimaksud dengan fasamillah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah aja bagus, apalagi ada ar-rahmanirrahimnya gitu. Lebih bagus lagi. Ya oke gitu. Toh tidak bertawanan, itu kan melengkapi saja gitu ya. Bukan sok-sok tahu juga. Karena fasamillah ya bismillahirrahmanirrahim memang. Itu perintah samillah itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau cara pandang kita tekstualis, bismillah doang. Tapi kalau kita memandang, nanti lagi. Kalau kita memandangnya secara lebih umum, sebutlah nama Allah, berarti bismillahirrahmanirrahim, lengkap, bagus dong. Oke, nggak masalah gitu. Nah, problemnya adalah bagaimana tentang apa yang tadi kita baca itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu ada nggak dasarnya? Oke. Sebentar, saya lengkapi lagi. Doa sebelum makan. Bagaimana kalau lupa? Bila seseorang dari kalian makan tapi lupa menyebut nama Allah atau atas makanan itu, maka hendaklah membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Lagi-lagi kalimat redaksinya memang bismillahi saja. Nggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah ujungnya ke istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awwaluhu wa akhiruhu. Ya betul, maksudnya begitu. Bismillah dengan nama Allah, ya. Dengan nama Allah dari awal sampai akhirnya, gitu redaksinya. Itu kalau lupa bacaan. Oke, sebentar. Masih. Saya tampilkan sekarang bagaimana hadis-hadisnya. Hadis tentang doa sebelum makan. Sayang sekali mati lagi. Waduh. Yang terkenal tadi adalah kutipan, Pak. Dari mana kita membaca berdoa Allahumma barik lana itu? Itu kutipan langsung dari kitab Imam Nawawi. Kitabnya namanya Al-Azkar. Beliau mengambil sumber dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr mengatakan Nabi SAW annahu kana yaqulu fit ta'am. Ketika mau makan, idza qaruba ilaihi, ketika mau makan, qala Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Bismillahnya ada disebutkan di belakang, tapi didoain dengan doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Abdullah bin Amr. Rujukannya kepada Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi itu adalah yang mengelaborasi fikihnya Imam Syafi'i. Indonesia mazhabnya Syafi'iyah, pengikutnya Imam Syafi'i. Maka kemudian kita mengambil itu sebagai rujukan ketika mau makan, Allahumma barik lana, gitu. Clear ya. Tapi dari sisi hadis, sebenarnya hadis ini bermasalah, Pak.
Karena hadis ini, kalau redaksinya ya Pak, hadis ini dinilai oleh ahli hadis sebagai mungkar. Mungkar itu apa? 3 diantara yang terburuk. Maudhu', matruk, mungkar. Maudhu' itu palsu, matruk ditinggalkan, mungkar diingkari. Kenapa? Karena ada satu di antara rawinya yang tukang maksiat. Kalau ada perawi yang tukang maksiat, mungkar, tukang melakukan kemungkaran, ya, mungkar. Kalau matruk ditinggalkan itu sesekali suka berdosa, berbohong, itu namanya matruk. 3 ini masuk kotak sebagai hadis, dia nggak boleh disebut sebagai hadis, gitu. Nah, tapi ada yang mirip-mirip Pak. Yang mirip-mirip bunyinya adalah man atamallahu ta'am falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Kalau Allahumma barik lana fi ma razaqtana itu Allahumma barik lana, ya Allah berkahi bagi kami fi ma razaqtana, apa yang kau rizkikan kepada kami. Wa qina azabannar, lindungi kami dari api neraka. Ini doa luar biasa sebenarnya. Menghubungkan antara perilaku makan dengan neraka. Dulu saya berpikir apa hubungannya makan dengan neraka? Ternyata banyak orang masuk neraka gara-gara nyari makan. Itu dahsyat Pak, ada pesannya luar biasa. Jangan sampai kamu gara-gara nyari makan kemudian sampai masuk neraka gitu. Ya kan dahsyat sebenarnya ternyata. Tapi memang dari sisi hadis ini hadisnya mungkar, tidak sahih. Yang dekat dengan itu adalah sahih derajatnya, hasan ya derajatnya. Yang kedua ini adalah itu tadi, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah di dalamnya. Wa at'imna khairam minhu, berikan kami makanan yang lebih baik darinya. Besok lusa semoga engkau berikan lagi rezeki yang lebih baik dari yang hari ini kami nikmati. Kira-kira begitu redaksinya. Mirip, tapi memang tidak persis sama. Lagi-lagi cara berpikir kita, kalau cara berpikir kita itu tekstualis, harus redaksinya sesuai dengan hadis nabinya gitu. Ya kita memilih yang redaksi yang sesuai dengan Nabi. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Coba Pak, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Ya Allah berkahi apa yang kami makan, berikan ya rezeki yang lebih baik dari hari ini. Itu doa yang derajatnya hasan. Kalau hasan tuh sudah level menengah, lebih baik daripada dhaif gitu ya. Itu makanan. Kalau minuman bagaimana? Kalau laban, waman saqahullahu labanan. Kalau siapa yang minum susu, falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Tadi redaksi awalnya sama, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah apa yang ada di dalamnya, wa zidna minhu, tambahkan daripadanya. Besok tambah lagi, kira-kira begitu redaksinya tuh. Nah, ini yang tekstualnya dipastikan hasan, derajatnya lebih baik daripada yang hadis yang pertama. Itu 2. Yang berikutnya yang paling sahih lagi apa? Bismillah. Ya, fasamillah. Tadi persis seperti redaksi yang tadi kita baca tuh. Fasamillah, bismillah gitu. Cukup gitu. Baik, nah sekarang kita kembalikan kepada kita masing-masing. Kalau kita menganggap beragama ya harus sesuai dengan teksnya, sesuai dengan tuntunan nabinya. Nabinya mengatakan bismillah, ya udah bismillah, jangan tambahin, jangan kurangin, sok-sok tahu gitu kan. Misalnya cara berpikirnya begitu, ya sudah, lebih aman bismillah saja. Tapi kalau kita berpikir yang Nabi ajarkan bismillah itu maksudnya bukan hanya bismillah saja, tapi kan lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh saja. 2 itu lega. Yang ketiga, kalau kita lebih lapang lagi, ini mah doa urusannya. Doa itu jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ini gitu. Pernahkah Nabi berdoa dengan bahasa Indonesia? Pasti enggak. Sebab belum ada Indonesia. Nabinya lahir 571 Pak, abad 6 Masehi ya kan? Besar di abad 7 Masehi gitu. Lalu bagaimana mungkin mengenal Indonesia? Indonesia belum dikenal gitu. Maka nggak ada bahasa Melayu, nggak ada bahasa Indonesia di saat itu gitu. Nah, boleh nggak kita pakai doa bahasa Indonesia? Boleh. Nah, kalau begitu kita mengambil apanya? Mengambil maknanya. Yang namanya doa itu yang penting isinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun redaksinya tidak persis sama, ya nggak masalah. Kan doanya tadi kalau yang kita baca itu, ya Allah berkahilah fima razaqtana, apa yang kau rizkikan kepada kami. Kan mirip-mirip dengan doa Allahumma barik lana fihi, ya kan?
atau deket-deket doang, itu soal redaksi doang. Yang pertama kan Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkahi apa yang kau rizkikan kepada kami. Kalau yang hasan derajatnya tadi Allahumma barik lana fihi, deket kok gitu ya. Allahumma barik lana fihi, fima mana tadi? Benar ya? Allahumma barik lana fihi. Mana tadi? Iya. Wa at'imna khairam minhu, belakangnya wa qina adzabannar tidak ada. Wa at'imna khairam minhu, mirip-mirip kok gitu. Kalau cara pandang kita lebih lapang gitu, beragama tidak harus saklek rigid banget begitu, ya nggak apa-apa berarti. Iya, kan nilainya sama, mendekati sebenarnya gitu. Kita tidak mengamalkan hadis yang mungkarnya gitu, tapi kita mengambil nilai pesannya. Itu sebab dalam konteks targhib wa tarhib, ini namanya targhib wa tarhib, anjuran, ancaman, mengingatkan orang, mengajak orang, itu targhib wa tarhib tuh. Ya, nggak masalah. Ulama sepakat bahwa menggunakan hadis-hadis yang dhaif itu dibolehkan. Memang dikecualikan 3, maudhu, matruk, mungkar. Kalau maudhu, matruk, mungkar jangan dianggap hadis. Pesannya itu jangan dianggap hadis. Adapun nilainya kalau baik silakan amalkan, tapi jangan berdasar pada hadis yang maudhu tadi gitu atau mungkar tadi. Namanya an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman, bukan hadis tuh, Pak. Berarti kalau begitu kita nggak boleh menjaga kebersihan dong? Nggak begitu. Ya, jangan dianggap hadis. Amalkan silakan. Masih ada yang benar hadisnya, an-nazafatu syatrul iman. Gimana terjemahnya? Kebersihan sebagian dari, sama sebagian lagi. Cuma redaksinya syatrul iman. Hadis itu jangan disebut sebagai hadis yang sahih, gitu aja sih. Jadi penelitian hadis itu berbeda, bukan pada makna nilai pesan yang diemban, bukan, tapi pada validitasnya. Penelitian hadis itu hanya orientasinya pada ini benar nggak dari sumbernya dari Rasulullah atau bukan, itu saja. Kalau bukan dari Rasul, jangan dianggap sebagai hadis. Bagaimana pesannya? Kalau baik ya silakan amalkan, tapi nggak usah berpegang pada hadis ini. Pasti ada hadis lain yang lebih yang senada serupa atau yang lebih sahih gitu, Pak. Sama dengan yang ini, ya. Kalau harus makan bertahan, ada tentang apa namanya sendawa ya. Apakah sendawa di masyarakat Indonesia tergantung Bapak ada di mana. Kalau di Jawa, di Sunda begitu habis makan gitu, itu nggak sopan. Ya kan? Tapi konon katanya kalau di Sumatera, ada sebagian wilayah Sumatera, justru itu penghormatan. Makasih ya sudah ditraktir. Makasih saya kenang banget itu. Bener nggak sih? Gitu. Kalau dari nanti. Soal sendawa belum kita bahas nih. Ada apa enggak gitu ya? Nanti kita coba lihat. Ada atau enggak gitu. Tapi belum kita bahas. Karena beberapa kali makan sama orang non Muslim, sama mereka tuh bertahan itu sopan. Iya, betul itu. Dia makan sambil itu cuek kan? Iya, jadi ini bukan soal syariahnya, tapi soal budaya kan, soal budaya. Ya, sendawa. Maka tergantung pada konteks budayanya. Kalau kita hidup di tengah masyarakat yang menganggap itu tidak sopan, ya jangan. Gitu ya. Sebaliknya kalau justru itu penghargaan kepada yang raktir, gitu, yang ngasih makan, ya silakan lakukan. Gimana? Konon katanya orang Medan gitu, gitu itu penghargaan gitu, benar nggak sih? Gitu, Pak. Baik. Soal budaya bisa berubah tergantung di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau bahasa agamanya ma'ruf itu kebaikan yang sesuai dengan konteks zamannya, kebaikan yang sesuai dengan konteks masyarakatnya, namanya ma'ruf. Baik. Sedikit lagi soal bagaimana sebelum makan, doanya yang lebih sahih bismillah. Kalau mau bismillahirrahmanirrahim silakan, tapi kata Imam Nawawi gitu ya, itu melengkapi.
Terus kalau mau ditambah Allah barik lana, kita tahulah hadisnya bagaimana kualitasnya, tapi kita juga paham kalau mengamalkan itu bukan berarti kemudian kita melawan agama gitu kan. Karena nilainya sebenarnya sama dengan mendekati yang sahih atau yang hasan. Allahumma barik lana fihi, gitu, wazidna wa at'imna khairan minhu, berikan kami makanan yang lebih baik daripada itu. Itu hadisnya derajatnya hasan riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, banyak rawinya, ada 3. Berikutnya sekarang bagaimana dengan yang sesudah makan? Dikit lagi waktunya. Dengan yang sesudah makan bagaimana doanya? Doa sesudah makan. Doa sesudah makan, berapa menit lagi? Oke. Ada 3 doa sesudah makan, Pak. Yang sumber riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Yang kedua hadisnya Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya hadisnya hasan 2. Yang ketiga adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. 3-tiganya ini yang 1-3 sahih Bukhari dan Muslim, yang di tengahnya adalah hasan derajatnya. Semuanya 3-tiganya baik, bisa diamalkan. Apa itu doanya setelah makan? Kalau biasanya kita bagaimana bunyinya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan memberi kami minum dan menjadikan kami orang Islam. Bagaimana derajat hadisnya itu? Itu ternyata derajat hadisnya saya sebutkan majhul, mungkar, munqati', dhaif, mudtarib. Secara umum dhaif itu lemah. Ada yang bilang mudtarib, tertukar rawinya. Ada yang bilang majhul, ada satu di antara rawinya yang tidak dikenal. Ini siapa nih orangnya? Ada yang bilang munqati', munqati' itu terputus di tengah. Ada rawi yang hilang. Yang ketiga, yang keempat, yang lebih parah adalah mungkar. Jadi penilaian ahli hadis berbeda-beda Pak tentang sebuah hadis. Mungkar tadi ada satu perawinya yang tukang maksiat, nggak bisa diterima hadisnya. Jadi derajat hadisnya yang pasti dhaif, diperselisihkan bagaimana derajat kualitasnya. Yang kita alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu hadisnya dhaif, bahkan mungkar. Bagaimana dengan yang sahih? Yang sahihnya tidak. Yang sahih tadi 2 sebutkan, hasan 1. Yang pertama bunyinya adalah ini. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, thayyiban mubarakan fih, penuh keberkahan di dalamnya. Ghairu mukfiyin wala muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbana. Asing ya? Nggak pernah dengar. Itu hadisnya sahih itu yang Bukhari. Kuncinya alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Iya. Seperti doa itu apa ya? Subhanallah. Gimana? Seperti doa apa? Hamdan thayyiban mubarakan fih. Di mana tuh ada? Bacaan salat? Sami'allahu liman hamidah. Kalau yang kita biasa baca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ardi. Ada bacaan lain, Pak. Ya, hamdan thayyiban mubarakan fih itu. Itu doa i'tidal. Ini yang pertama. Alhamdulillah hamd katsiran thayyiban mubarakan fih, ghairu mukfiyin. Ghairu mukfiyin itu apa? Segala puji hanya milik Allah. Allah tidak butuh pada makanan dari makhluknya, mukfi, wala muwaddi'in, Allah yang tidak mungkin ditinggalkan, wala mustaghnan anhu, dan semua tidak lepas dari butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wahai Rabbi, Tuhan kami. Sahih Bukhari nomornya sekian. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, doa sesudah makan adalah man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini yang dekat dengan redaksi kita, alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillahilladzi at'amani. Sananya wasaqona wa ja'alana muslimin. Kalau kita kan, kalau ini alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku ini. Wa razaqanihi, dan memberi rezeki kepadaku ini. Min ghairi haulin minni, tanpa daya upayaku, wala quwwatin, tanpa daya upayaku sendiri. Kita mengakui bahwa rezeki yang kita peroleh, yang kita makan itu rezeki Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita. Itu intinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata hadisnya, siapa yang mengucapkan doa ini setelah makan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu.
Tentu dosa-dosa kecil Pak ya, seperti banyak yang tempat hadis yang lain. Ini hasan derajatnya. Riwayatnya banyak, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal menghasankan hadis ini. Imam Tirmizi, Ibnu Hajar menghasankan hadis ini. Itu dua. Yang ketiga, pendek sedikit lagi. Yang ketiga adalah ini. Anas bin Malik, derajatnya sahih Muslim. Innallaha la yardu 'anil 'abdi. Allah ridho pada seorang hamba ayakulal akala, orang yang makan fayahmadahu 'alaiha, lalu dia memujinya. Aw yashriba asyarba fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah gimana? Alhamdulillah. Nah, yang paling pas banget. Yang paling alhamdulillah. Jadi memulai makan atau minum bismillah. Selesai alhamdulillah. Udah selesai itu. Itu pun sudah sesuai dengan redaksi hadisnya gitu. Kalau mau ditambahin tergantung bagaimana perspektif kita, bagaimana persepsi kita. Yang penting kita paham hadisnya yang mana yang sahih, mana yang dhaif gitu ya. Tapi poinnya adalah kalaupun ada yang mengamalkan yang hadis yang dhaif tadi seperti yang kita lakukan setiap hari, jangan dicela gitu. Jangan dicela ya, karena nilainya sebenarnya sama, memuji Allah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.